Kembali lagi bersama gua di channel FGH Kreatif. Seperti biasa gua akan berbagi tutorial vektor kendaraan. Nah, kali ini gua menggambar mobil BMW M4 ya, yang dipunyai sama pro player Mobile Legends yaitu Marshall yang biasa disebut player. Nah, kali ini di sini gua langsung menggambar dari line art sampai beres, tapi banyaklah bagian yang gua percepatan juga gua cropping karena ya tutorial cuma gitu-gitu aja, apalagi di bagian line art yang hanya sebatas ya kayak gitu aja kalau buat line art yang simple banget. Nah, supaya kalian tidak penasaran lagi dengan tutorial yang akan gua kasih tahu kali ini, kita akan langsung lanjut ke videonya. Tetapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya saya lebih semangat lagi untuk membuatkan konten buat kalian. Nah, langkah pertama kalian bisa klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Karena kalau awal kan ya pasti polos ya, gak ada apa-apanya. Kalian bisa klik aja titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kalian bisa klik import. Di sana banyak sekali tulisan, bisa save, bisa bagikan, bisa simpan, bisa buka file dan lain-lain lah. Nah, kalian di sana terdapat beberapa pilihan setelah klik import. Ada galeri dan banyak lagi lah, banyak pilihan kamera dan file dan lain-lain lah, bisa kalian cari sendiri. Nah, setelah kalian menemukan objek yang pas buat kalian gambar, kalian bisa langsung saja klik. Nah, setelah diklik, kalian pilih G-plug, jangan yang pilih image. Kalau pilih image itu buat menempelkan yang namanya watermark atau logo dan lain-lain. Nah, kalau kalian mau buat vektor dengan cara tracing ya kalian gunakan G-plug supaya bisa langsung ke tracing seperti itu, dan gampang ya, cukup gampang karena untuk proses tracingan ini bisa digunakan di semua software karena disitu kan terdapat beberapa layer. Nah, layer yang paling bawah itu biasanya digunakan buat tracing. Nah, kalau untuk mengaktifkan layer itu ada di sebelah yang titik 3 itu, kayak bentuk persegi. Kalau persegi tengahnya kosong berarti itu lagi kosong, bukan, nggak aktif maksudnya. Nah, kalau untuk ballpoint pennya biasanya gua gunakan untuk toolsnya biasanya gua gunakan pena, kemudian untuk kuasnya gua gunakan ballpoint pen. Untuk ukurannya seperti biasa gunakan ukuran 0,7 ya, biasanya gua kan gunakan ukuran segitu. Jadi supaya lebih gampang lah, lebih gampang dimengerti, lebih gampang dibuat dan lebih bagus juga hasilnya. Ya karena lebih sama aja gitu dari setiap ukurannya. Karena kan kalau biasanya untuk outlines di bagian luarnya itu biasanya gua menggunakan 1,5. Tapi setelah beberapa kali gua coba menggunakan ukuran yang sama ya worth it juga, dan ternyata bagus juga, lebih rapih juga gitu. Nah, itu biasanya gua gunakan di pinggiran dulu. Kalau untuk tracing vektor mobil itu biasanya gua tracing ke bagian pinggiran dulu. Kemudian setelah dari bagian pinggiran, tracing langsung ke bagian ban atau bisa ke bagian bodi yang dekat ke ban. Pokoknya di dua area itulah biasanya gua gambar di dua area tersebut yang didahulukan supaya lebih gampang lagi buat menyambungkan dari setiap nutnya gitu. Yang dimaksud nut itu kayak pemisah antara kap mesin dan bodi, kemudian pintu dan lain-lain, itu biasanya ada nut-nutnya kayak garis-garis yang kayak gitulah. Nah, kemudian setelah dari bagian ban ya, ban depan, ban belakang, pokoknya semua tracing dari line art yang dekat ban lah, pokoknya yang bagian memisahkan antara ban dan bodi biasanya gue tracing dari area situ. Kemudian dari area situ kadang langsung ke bagian bumper. Misalkan kalau pinggir kan bumpernya cuma gitu-gitu aja, jadi gua langsung aja gambar dari bumper pinggir kemudian ke depan. Nah, itu adalah step by step yang biasanya gua gunakan di vektor. Karena kadang gini ya, kadang ada bagian yang ketinggalan. Kayak ya buat di next tutorial lah. Di next tutorial juga ada sedikit miss di bagian line art ya, karena ada bagian yang enggak kegambar.
Tapi ya gak apa-apa lah, karena kalau untuk clean art kan bisa nyusul. Kalau untuk coloring ya sama juga bisa nyusul, tapi lebih ribet kalau ketinggalan di bagian coloring. Nah biasanya kalau gua dari bagian bumper, pinggir, belakang, depan, langsung ke bagian yang utama. Misalkan di sini kan ada tadi tuh yang apa namanya, kayak buat hawa mesin gitu ya, biasanya gue langsung tracing di area situ. Kemudian dari pinggiran sudah selesai, lanjut ke bagian kaca. Dari bagian kaca tinggal langsung detailing di bagian kaca. Nah yang dimaksud detailing di bagian kaca itu ya detailing aja, misalkan kayak ada list buat kaca mobil dan lain-lain. Setelah itu baru ke bagian pintu, baru ke bagian nut-nut lainnya kayak kap mesin dan velg dan lain-lain. Pokoknya banyak ya yang harus di tracing buat kalian. Tapi untuk step by stepnya ya sama aja seperti itu. Kalau ada bagian yang ketutup sama body untuk bagian velg, ya kalian tinggal tracing manual. Kalau tidak ada ketutupan, kalian bisa gunakan tools lingkaran. Kemudian kalian cek lagi supaya tidak ada bagian yang kelewat kayak ini nih, karena tadi kan dilewat untuk bagian spionnya. Jadi langsung aja tinggal, oh ini bagian ini tadi belum, ya langsung di tracing. Nah ini untuk bagian line art sudah selesai. Setelah itu kalian bisa klik tools select atau tools pilih. Setelah itu kalian bisa select all atau tracing manual, kemudian gabungkan. Nah untuk digabungkannya itu kan ada banyak pilihannya, 6. Pilih yang nomor 2, yang urutan kedua, supaya dari setiap garisnya itu menyatu. Setelah itu kalian langsung checklist saja atau centang. Setelah selesai, nah ini baru bagian pengisian atau coloring. Untuk coloring gunakan tools yang namanya fill atau isi. Gunakan tools isi. Kemudian setelah toolsnya dipilih, kalian bisa tampilkan objeknya, kemudian opacity-nya dipulkan, dan airdrop dari bagian bodinya dulu, karena di sini gua coloring dari bagian body terlebih dahulu. Nah tinggal tap-tap aja, gampang sekali kalau untuk proses coloring gitu ya. Setelah seperti ini kalian bisa klik select tool lagi, klik select yang di bawah kuas itu yang namanya tool select. Setelah itu select all. Nah di bawah di pojok tuh ada yang namanya select all. Itu tinggal klik aja, kemudian klik lagi line artnya. Karena di sini mau di mau disalin. Jadi supaya si line artnya tidak kesalin ya select all, select lagi line artnya, dan ya pokoknya seperti tadi ya, select all, select line artnya. Setelah di select line artnya ada yang namanya salin. Nah kalian cari aja di bawah itu namanya salin pokoknya. Setelah disalin tinggal paste. Untuk paste ada deket layer ya, di atas tuh. Dan tinggal centang, gak usah digeser-geser dulu. Nah setelah dicentang kalian bisa perhatikan ya, untuk layernya kalau hasil pastean ada di atas, geserkan ke bawah dulu dan balik lagi ke layer yang ada line artnya, dan select all, select lagi line art dan hapus. Itu gunanya untuk menghapus warna. Nah untuk cara manualnya bisa hapus satu persatu aja ya, kalau kalian misalkan agak pusing gitu. Nah itu bisa digunakan ke setiap bagian di seluruh vektor mobil lah. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau hasilnya sudah seperti ini, kalian bisa langsung ke bagian shading. Nah tapi sebelum ke bagian shading, kalian perhatikan dulu di bagian layernya yang mana yang aktif. Nah kalian jangan lupa pilih dulu layer yang bagian warna untuk body. Nah karena yang biasa di shading pertama yaitu bagian body. Nah untuk warnanya kalian tinggal ambil dari warna yang sudah kalian ambil pertama kali, tinggal turunin dikit. Itu gunanya untuk shading. Nah paham kan ya paham sekali, karena gampang banget ini kalau vektorin. Apalagi mobil BMW M4 ini ya cukup gampang untuk di tracing. Jadi recommended buat kalian yang mau belajar, silakan aja cari di Google BMW M4, kemudian kalian tracing lah. Seperti itu, gampang banget.
Nah, ini setelah shading pertama selesai, lanjut ke bagian shading yang kedua. Untuk bagian shading yang kedua itu tinggal ambil dari warna shading pertama dan turunin dikit juga. Pokoknya untuk setiap warna itu tinggal ambil turunin ya, seperti itu aja. Dan beruntungnya untuk shading yang kedua ini hanya di beberapa titik aja. Kayaknya cuma di 2 titik deh. Karena mobilnya berwarna putih dan juga shadingnya tidak terlalu tebal juga, jadi sangat menguntungkan buat yang masih proses belajar. Setelah shading selesai, baru ke bagian lighting. Bagian lighting atau pencahayaan, kalian bisa menggunakan warna putih. Putihnya mau putih polos langsung gak apa-apa, karena ini kan mobilnya warna putih, jadi tinggal kalian pilih warna putih, tinggal tracing. Cara pengetrasannya kalian lihat aja bagian yang paling terang. Setelah body selesai, lanjut ke bagian gear depannya. Bisa disebut apa ya? Kalau dibikin itu apa ya channel nama? Ya pokoknya depannya itu kayak hidung baboy. Pokoknya ya kayak hidung baboy ya katanya, tapi gua kan gak tahu juga. Nah, tinggal tracing ke bagian keseluruhan. Nah, di situ terdapat velg juga. Jadi gua biasanya satuin lah. Ya enggak biasanya sih, tapi karena ini lumayan gampang, jadi langsung di bagian velgnya juga. Setelah bagian depan kelar, langsung ke bagian velg. Untuk bagian velg ya tracing seperti itu aja. Dan kebetulan warna hitam jadi sangat gampang sekali untuk di tracing ya. Jadi seperti ini cara pengetracingan gua. Gak semuanya menggunakan pen tools, tetapi di sini gua kadang combine dengan lazy tools. Karena gua udah terbiasa dengan lazy tools karena vector pad lah, jadi ya agak lumayan gampang banget. Ya buat kalian juga rekomendasi lah, makin lama kalian menggambar makin apa ya, terbiasa juga tangan kalian buat membuat gambar yang lumayan rumit juga bisa sih. Nah, di sini gua biasanya menggunakan full tangan, gak ada yang namanya stylus pen. Kalau kalian nggak percaya, nanti gua live-in. Kapan ya? Bukan live lah, handcam. Kalau nggak percaya. Kalau untuk vector pad kan udah jelas ada di videonya ya, handcam. Ini juga sebenarnya handcam sih. Bukan sebenarnya handcam. Sebenarnya menggunakan tangan. Tapi kalau untuk vektor mobil tuh agak lama banget ya. Kalau proses pembuatannya juga line art itu memakan waktu 30 menit. Untuk coloring ya lebih lama, sekitar 1 jaman. Nah, jadi agak malas ya kalau bikin handcam. Mungkin di next gua akan live lah, live untuk line artnya aja, kemudian live untuk coloring, dan gak tau lah kapan, tapi nanti kalau gua udah jadi ya. Setelah dari bagian velg selesai, bagian body selesai, bagian depan gearnya udah selesai, tinggal di bagian lampu. Untuk bagian lampu tinggal tracing simple aja. Tinggal kalian ambil warna yang paling terang dari lampunya. Di sini lampunya warna putih, ya tinggal kalian ambil warna putih. Jangan terlalu putih banget, tapi agak turun dikit, semi abu-abu itu. Atau ya bisa disebut warna agak silver. Setelah jadi, kalian tinggal duplikat untuk warna yang awal. Setelah diduplikat, ganti ke warna putih, opasitasnya di 20-an untuk lapisan pertama. Kemudian lanjut ke lapisan kedua. Untuk lapisan kedua biasanya menggunakan ukuran 25 atau 30-an. Bisa sampai berapa lapis pun terserah kalian, asalkan ya hasilnya bagus aja gitu, sesuai dengan gambar yang sedang kalian bikin. Nah, tinggal bagian lampu. Untuk bagian lampu ya lampu belakang ya, kebetulan cuma kelihatan dikit, jadi agak terlalu gampang banget. Dan setelah bagian lampu semuanya selesai, tinggal bagian finishing di kaca. Untuk bagian finishing di kaca tinggal gunakan warna putih, kemudian untuk sisa-sisanya di segmen. Dan kalau ada bagian terpisah tinggal klik select dan gabungannya pilih nomor 2. Setelah selesai tinggal bagian emblem. Untuk bagian emblem tinggal ikutin aja dari bentuk emblem yang kalian gambar. Misalkan di sini kan BMW ya, BMW kan biasanya logonya warna putih dan ada biru-birunya, tinggal kalian ikutin aja. Nah, di sini karena gua udah lumayan terbiasa, jadi untuk emblemnya ya gua seinget gua aja gitu. Ya pokoknya kayak gitu. Kemudian kalau untuk bagian kaca, finishingnya gunakan saja gradien. Untuk gradiennya seperti biasa, yang hitam di bawah, atasnya putih. Ya untuk pinggirnya juga sama, dan untuk hasilnya kalian bisa lihat di video yang di gambar terakhir.
Nah, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan see you di next tutorial.